Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa disingkat UUD 1945 atau UUD 45 adalah hukum dasar tertulis atau Basic Law, Konstitusi Pemerintah Negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 dibuat pada tanggal 1 Juni sampai dengan 18 Agustus 1945. Kemudian diperkenalkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Legislatur pertamanya pada tanggal 29 Agustus 1945. Eksekutif pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI, dirumuskan oleh BPUPKI dan PPKI, serta ditandatangani oleh seluruh anggota PPKI. UUD 45 mengalami amandemen sebanyak 4 kali. Amandemen UUD 1945 yang pertama. Amandemen UUD 1945 yang pertama kali dilakukan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang diselenggarakan pada 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. Amandemen ini diterapkan terhadap 9 pasal, yakni pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Amandemen UUD 1945 yang kedua. Perubahan kedua pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hasil sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000. Tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000. Perubahan kedua menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36. Amandemen UUD 1945 yang ketiga. Perubahan ketiga pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hasil sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001 pada tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001. Perubahan ketiga menyempurnakan dan menambahkan pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, dan 24. Amandemen UUD 1945 yang keempat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hasil sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2002, tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002. Perubahan keempat menyempurnakan dan menambahkan pasal 1, 2, 3, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, dan 37. Yang berikutnya kita akan membahas tentang MPR. MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen UUD 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Yang berikutnya kita akan membahas tugas dan wewenang MPR. Yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Yang ketiga, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Keempat, memilih presiden dan wakil presiden. Serta yang kelima, melantik presiden dan wakil presiden. Hak dan kewajiban MPR. Hak anggota. Yang pertama, mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, imunitas. Hak imunitas adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat MPR dengan pemerintah dan rapat-rapat MPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya ialah hak protokoler. Hak protokoler adalah hak anggota MPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang kelima ialah hak keuangan
administratif. Yang pertama, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Yang keempat, melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Itulah sedikit penjelasan singkat saya